warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan virtual kali ini kita akan belajar matematika. Materinya masih tentang bilangan bulat. Submaterinya mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk sekarang yang akan kalian pelajari adalah operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Kalian akan belajar bersama Bu Lin. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Seperti yang kalian tahu, dalam operasi hitung bilangan bulat itu dibagi menjadi 4, yaitu penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Nah, kali ini Ibu memiliki 4 contoh soal yang akan membantu kalian dalam memudahkan nanti ketika kalian dalam mengerjakan soal DLK. Untuk contoh soal yang pertama adalah nomor 1, 3 ditambah 4. Yang kedua, negatif 7 ditambah negatif 3. Nomor 3, 43 ditambah negatif 6. Dan yang terakhir adalah negatif 52 ditambah 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian simak baik-baik ya. Untuk contoh soal nomor 1, ini adalah contoh dari bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif. Nah, tentunya kalian akan sangat mudah mengerjakan kedua angka tersebut jika dijumlahkan. Tetapi kalian harus paham konsepnya ya. Nah, lihat ke sini, ke garis bilangan yang Ibu siapkan tadi. Ibu umpamakan, Ibu memiliki sebuah mobil yang akan melaju ke titik 3. Kenapa kita melaju ke titik 3? Karena kita mulai melaju dimulai dari start 0 ya. Melaju ke titik 3 karena soalnya juga di sini adalah positif 3. Artinya kita akan loncat ke titik 3. 1, 2, 3. Maka mobil akan berhenti di titik 3. Karena di soal adalah penjumlahan, dijumlah atau ditambah dengan angka 4, maka kita akan bergeser ke sebelah kanan sebanyak 4 kali atau 4 loncatan. Maka mobil tersebut akan bergerak sebanyak 4 loncatan ke titik yang dituju. 1, 2, 3, 4. Maka mobil akan berhenti di titik yang dituju, yaitu titik positif 7. Ibu yakin kalau untuk contoh soal nomor 1 kalian akan sangat mudah untuk mengerjakannya. Akan tetapi yang harus kalian ingat, garis bilangan ini hanya dipergunakan jika soal yang digunakan adalah angka atau bilangan-bilangan yang nilainya kecil saja. Kalau untuk bilangan yang nilainya besar, itu nanti bisa kalian pergunakan cara yang lain. Seperti yang akan Ibu jelaskan di contoh soal nomor 3 dan 4 nanti. Nah, untuk contoh soal nomor 2, nah, contoh soalnya adalah negatif 7 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah yang paling mudah adalah kalian tinggal lihat tanda di sini. Nah, untuk contoh soal nomor 2, ini kan memiliki tanda yang sama ya, tanda negatif dan tanda negatif. Artinya, jika dua bilangan yang bertanda sama dijumlahkan, maka tandanya akan mengikuti atau akan sama dengan tanda yang pada bilangan di soal. Ini negatif 7, ini negatif 3. Maka hasilnya tandanya akan menjadi negatif juga. Lantas angkanya berapa Bu isinya di sini? Maka caranya adalah kalian tinggal menjumlahkan angkanya saja. 7 ditambah 3. Berapa? Ya, betul. 10. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Mudah kan untuk mengerjakan soal semacam ini? Nanti kalian simak baik-baik penjelasannya agar kalian paham. Kemudian untuk contoh soal nomor 3. Di sini ada sebuah soal atau sebuah bilangan
43 ini tentunya bilangan bulat positif ya, ditambah bilangan bulat negatif. Di sini nilainya adalah negatif 6. Ya, coba perhatikan baik-baik. Sudah? Nah, untuk contoh soal seperti ini, kalian tinggal menentukan tanda di sininya apa. Ya, hampir sama seperti yang contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 3, karena kedua angka di sini itu memiliki tanda yang berbeda, ini bilangan bulat positif. Sementara yang sebelah kanannya ini adalah bilangan bulat negatif. Maka ada ketentuan apabila bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, maka tanda yang di sini itu adalah mengikuti dari bilangan yang nilainya lebih besar. Karena di sini nilainya yang paling besar adalah 43, otomatis jawabannya di sini pun adalah tandanya adalah bilangan positif. Untuk tanda positif tidak usah ditulis ya. Nah, di sini positif. Lantas berapa angkanya atau hasilnya? Hasilnya adalah tinggal kalian selisihkan 43 dikurangi 6 sama dengan berapa? Ayo coba dihitung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan nomor 4. Untuk contoh soal nomor 4, kalian lihat di sini ada 2 buah bilangan. Sebelah kiri ini adalah negatif 52 ditambah 2. Untuk hasilnya hampir sama seperti soal nomor 3. Kita tentukan dulu tanda hasil dari kedua bilangan tersebut. Lihat, angka 52 ini lebih besar dibandingkan dengan angka 2. Kita lihat tandanya. Angka 52 ini memiliki tanda negatif. Otomatis untuk tanda di sebelah kanan itu karena mengikuti angka yang paling besar ya, maka di sini adalah negatif. Nah, untuk jawabannya, untuk hasilnya nanti kalian tinggal selisihkan 52 dikurangi 2 sama dengan 50. Ya. Ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam operasi hitung jika operasi hitung bertemu dengan bilangan bertanda negatif. Nah, tanda biru ini adalah menunjukkan operasi hitungnya, penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan. Sedangkan tanda yang sebelah sini adalah merupakan tanda bilangan positif, negatif. Dan sebelah sini adalah merupakan hasil dari operasi hitung ini. Ini adalah penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. Akan Ibu jelaskan ya. Nah, jika operasi hitung penjumlahan bertemu dengan tanda positif, maka operasi hitung yang akan terjadi adalah penjumlahan. Sementara jika operasi hitung penjumlahan bertemu dengan tanda bilangan negatif, maka akan terjadi operasi hitung pengurangan. Selanjutnya, jika operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda bilangan positif, maka akan terjadi operasi hitung pengurangan. Dan yang terakhir adalah jika operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda bilangan negatif, maka akan terjadi operasi hitung penjumlahan. Contohnya ada di sebelah sini. Nah, untuk operasi hitung penjumlahan yang ini ya, penjumlahan jika bertemu dengan tanda bilangan positif ini, maka hasilnya adalah penjumlahan. Nah, seperti ini ya contohnya. 2 ditambah ini adalah operasi hitung. Sementara yang dikurung ini adalah tanda dari bilangan tersebut. 2 ditambah positif 2 sama dengan operasi hitung yang terjadi adalah penjumlahan. Jadi 2 ditambah 2. Contoh soal yang kedua untuk operasi hitung penjumlahan yang ini. Operasi hitung penjumlahan jika bertemu dengan tanda negatif yang ini, maka akan terjadi operasi hitung negatif. Contohnya adalah 2 ditambah negatif 2 sama dengan 2-nya pindah ke sini 2, tanda yang ini akan berubah menjadi
operasi hitung pengurangan. Contoh soal yang ketiga, untuk operasi hitung pengurangan, jika ini pengurangannya, jika bertemu dengan tanda positif, maka akan terjadi operasi hitung pengurangan juga. Dan yang terakhir adalah jika operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda negatif ini, ya, maka dia akan menjadi operasi hitung penjumlahan. Contohnya 2 dikurangi negatif 2 sama dengan 2, dari sini 2 ini akan berubah menjadi positif. Nah, seperti itu ya cara pengerjaannya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami operasi hitung penjumlahan kali ini. Ibu harapkan video ini disimak baik-baik agar memudahkan kalian dalam mengerjakan LK yang akan kami berikan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai penjumlahan bilangan bulat. Sampai bertemu lagi dengan video-video selanjutnya masih tentang materi bilangan